Halo, jumpa lagi bersama Teacher Echa dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 11 IS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi tentang ketenaga kerjaan. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah dan upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem upah dan pengangguran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Simak videonya dengan baik ya. Check this out. Pertama, kita akan membahas tentang sistem upah. Upah adalah balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pemberian upah harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja serta kemampuan perusahaan dalam memberikan upah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan upah adalah biaya keperluan hidup minimal pekerja, peraturan perundang-undangan seperti UMR atau UMP, produktivitas tenaga kerja, serta perbedaan jenis pekerjaan. Nah, upah dibedakan menjadi dua. Ada upah nominal dan upah real. Agar mudah membedakan jenis upah ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, Pak Andre sebagai supervisor di sebuah pabrik kertas menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Yang kedua, upah Pak Andre sebesar 6 juta digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan tabungan. Nah, dari ilustrasi di atas menunjukkan jenis upah. Ilustrasi yang pertama menunjukkan jenis upah nominal, yaitu sejumlah uang yang diterima oleh para pekerja secara rutin. Sedangkan ilustrasi yang kedua menunjukkan upah real. Upah real yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja untuk ditukarkan dengan barang atau jasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem upah yang berlaku di Indonesia. Pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu merupakan upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lama bekerja. Misalnya satuan jam, hari, atau bulan. Kedua, upah menurut hasil atau upah satuan. Upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi oleh tenaga kerja dalam waktu tertentu. Misalnya tukang jahit yang dibayar berdasarkan jumlah pakaian yang bisa ia selesaikan dalam satu hari. Yang ketiga, upah borongan. Upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan awal antara pemberi kerja dengan pekerja. Upah borongan ini biasanya pada proyek pembangunan jalan raya, pembangunan rumah, biasanya itu menggunakan sistem upah borongan. Yang keempat, upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem bonus ini merupakan tambahan upah yang diterima oleh pekerja selain upah tetap, sesuai dengan pekerjaannya. Biasanya ini diterima oleh sales atau bagian marketing. Ketika dia mampu menjual barang perusahaan lebih, maka dia akan menerima bonus di luar gaji tetap yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Penggolongan pengangguran dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran menurut jumlah jam kerja. Pengangguran menurut jumlah jam kerja terbagi atas pengangguran terbuka, yaitu situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan atau benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu situasi ketika seorang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari jumlah jam kerja dan penghasilan yang diperoleh. Biasanya ini pada pekerja harian lepas atau freelance. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja memiliki kelebihan tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Pertama, ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklikal.
yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan naik turunnya perekonomian suatu negara, bisa karena krisis ekonomi, inflasi, dan terjadinya resesi. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pengangguran. Seperti kondisi sekarang, perubahan iklim perekonomian negara kita sedang mengalami penurunan karena adanya wabah pandemi COVID-19. Nah, ini bisa menyebabkan banyaknya pengangguran karena kondisi perekonomian suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian, seperti negara dari sektor agraris berubah menjadi negara ke sektor industri. Maka ini akan bisa menyebabkan terjadinya pengangguran karena tenaga kerja tidak bisa mengikuti perubahan struktur ekonomi negaranya. Yang ketiga, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara. Keempat, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tak terpakai karena tidak adanya pekerjaan dari satu musim ke musim lainnya. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi produksi menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Banyaknya pengangguran di sebuah negara dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan negara tersebut. Dampak negatif pengangguran sebagai berikut, yaitu pertama, permintaan dan penawaran agregat menurun. Kemudian penerimaan negara pasti juga akan menurun atau pendapatan per kapita akan menurun. Kemudian tingkat kesejahteraan menurun, angka kemiskinan meningkat, dan biaya sosial meningkat. Serta banyak lagi dampak negatif dari adanya tingkat pengangguran ini. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana upaya mengatasi pengangguran. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Kita akan bahas bagaimana upaya mengatasi masalah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama, upaya mengatasi pengangguran struktural dapat dilakukan dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru, memindahkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pengangguran siklikal, yaitu mengadakan pameran produk untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang atau jasa. Juga bisa dilakukan dengan kebijakan moneter seperti menurunkan tingkat suku bunga bank agar pengusaha dapat menambah investasi untuk mempertahankan usahanya. Yang ketiga, upaya mengatasi pengangguran musiman dengan cara mengadakan sosialisasi informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dan terakhir, upaya mengatasi pengangguran friksional dengan menyediakan informasi lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja dan membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun, sehingga tenaga kerjanya tetap produktif dan nyaman bekerja di sana sehingga tidak pindah ke perusahaan lain. Jadi, sekian materi kita pada video kali ini. Teacher yakin Anda semua bisa memahami materi kita pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Semangat belajar dan salam hebat. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.